Pedang naga hitam. Lampu ungu membentuk sinar yang kuat dan menebas ke bawah. Langit tercabik-cabik karena setiap ons gravitasi dihancurkan dan menjadi debu. Tubuh besar Gadli Taotibul entah bagaimana dilumpuhkan oleh langit yang robek, karena mendapati dirinya tidak dapat menghindari pedang. Setelah itu, pedang naga gelap yang menakutkan akan mencapai daerah antara tanduk Dewa Taotibul. Boom! Suara memekakkan telinga meledak di langit. Dua cahaya kuning, yang beredar di antara satu sama lain di antara tanduk Penatua Suan, sebenarnya telah memblokir pedang di Tian. Namun, tubuh besar Gadli Taotibul sekarang jatuh dengan cepat dari langit. Itu jatuh dari 5.000 meter menjadi 2.000 meter. Karena tingginya sekitar 1.000 meter, kelihatannya hampir menabrak kota Shrek. Gadli Taotibul mengeluarkan raungan yang memekakkan ketika gumpalan awan kuning terpisah dari kakinya dan berjuang untuk menopang tubuhnya. Tian terus melayang di mana dia berada saat dia mengarahkan pedang raksasa di tangannya pada Penatua Suan. Matanya sangat menakutkan, karena mirip dengan Devil God sendiri. Ini adalah kekuatan absolut dari individu terkuat di dunia. Penatua Suan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Tian sudah mengendalikan semua kekuatan spasial. Yang paling penting, dia telah menyadari kesenjangan kekuatan antara inti jiwa kedua yang dibangun dari teknik resonansi dan inti jiwa yang dibangun dari teknik komplement yin yang. Kepadatan kekuatan jiwa Tian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwanya. Aura gelap yang menakutkan terus melahap energi unsur tipe bumi dengan rakus. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia tidak boleh membiarkan Tian mengganggu Huo Yuhao pada saat genting ini. Jika tidak, Yu Hao mungkin tidak akan pernah bisa melewati kemacetannya saat ini. Dia bahkan mungkin mati seketika. Penatua Suan memejamkan matanya ketika kilas balik dari Penatua Mu mengingatkannya akan keinginannya sebelum kematiannya melintas di matanya. Tubuhnya Taotibul Gadli yang besar tidak terbang lurus ke langit. Sebaliknya, ia menunggu di sana dengan sabar. Sosok itu berputar, dan Taotibul yang saleh menghilang. Penatua Suan muncul kembali ketika auranya yang kuat menghilang. Wajah Tian menunjukkan senyum tipis. Di matanya, Penatua Suan hendak menyerah. Jika Penatua Suan bahkan menyerah pada tubuh sejati jiwa martialnya sendiri, apalagi yang akan dia lawan dengan Tian. Namun, Tian mulai khawatir lagi dalam waktu singkat. Apakah Penatua Suan benar-benar akan menyetujui seperti ini? Aura primordial mulai memancar dari tubuh Penatua Suan. Raungan naga rendah namun bergema-bergema di langit ketika lapisan api kuning pucat naik di sekitar tubuh Penatua Suan. Aura kuno itu mengandung otoritas dan kekuatan naga. Bahkan hati Tian tidak bisa membantu tetapi berkontraksi di bawah tekanan aura itu. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan aura ini. Sebelumnya, ketika Great Stardow Forest memulai gelombang binatang buas, ia mengalaminya secara langsung. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya bisa membebaskan diri darinya setelah beberapa hari. Ya, dia merasakan kekuatan Taoti dari tubuh Penatua Suan. Suanzi, apakah kamu gila? Anda benar-benar ingin bertarung dengan hidup Anda di telepon. Tian sangat marah dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Aku sudah berulang kali bersikap mudah padamu, namun kamu sepertinya tidak tahu bagaimana harus mundur. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Petik 2. Biasanya tidak mungkin bagi Penatua Suan untuk memanfaatkan kekuatan Taoti dalam darahnya. Namun, jika dia membakar kekuatan jiwanya dan memaksa inti jiwanya untuk melepaskan semua kekuatannya, itu menjadi mungkin. Itu tidak fatal bagi Douluo utama untuk membakar kekuatan jiwanya sendiri. Selama inti jiwa mereka tetap utuh, Ultimate Douluo akan memiliki kesempatan untuk pulih. Namun, membakar kekuatan jiwa seseorang masih sangat menuntut pada tubuh seseorang. Pasti akan membutuhkan waktu lama bagi pembudidaya untuk pulih dan memulihkan diri. Saat ini, Penatua Suan sedang membakar kekuatan jiwanya ketika dia mencoba memanggil sedikit kekuatan Taoti murni di dalam darahnya. Karena baik Taoti dan Tian adalah naga, Penatua Suan hanya bisa mengambil kesempatan melawan Tian dengan memanfaatkan kekuatan Taoti untuk menunda dia dari menghadapi Huo Yuhao. Penatua Suan tidak tahu berapa lama dia bisa menahan serangan marah Tian. Namun,
Dia tahu dia harus melakukan apa yang dia bisa untuk memperjuangkan sebanyak mungkin waktu untuk Huo Yuhao. Ditian menjadi semakin khawatir ketika dia melihat bagaimana Penatua Xuan tidak berencana mengungkapkan apapun kepadanya. Sekarang dia yakin bahwa Huo Yuhao pasti melakukan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan kepada seluruh dunia. Selain itu, Penatua Xuan harus tahu apa yang sedang terjadi untuk mempertaruhkan nyawanya untuk membelanya. Dari keseimbangan kepentingan, ini berarti bahwa apapun yang dilakukan Huo Yuhao bernilai sama dengan kehidupan seorang Douluo utama. Ditian adalah dewa binatang, dan ia memiliki garis keturunan Golden Eyes Black Dragon King yang mendominasi. Meskipun dia tidak yakin apa yang sedang terjadi, dia yakin bahwa ini bukan hal yang baik untuk Great Stardew Forest. Jika tidak, Penatua Xuan tidak akan mencoba untuk menghindari pertanyaannya. Setelah menyadari ini, Ditian bisa membuang semua reservasi sebelumnya sebagai cahaya keemasan yang menakutkan menyala di matanya. Jiwa binatang yang akrab dengannya akan mengenali ini. Ini adalah kondisi paling menakutkan Ditian. Ini berarti bahwa dia telah mengembangkan niat membunuh. Pedang naga hitam raksasa bangkit sekali lagi karena membawa angin kencang dan awan tebal di langit. Awan ungu hitam lebat tampaknya membuat seluruh dunia gelap, sementara Ditian perlahan-lahan mengambil warna ungu gelap di udara. Seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi warna yang sama dengan pedang naga hitamnya. Pemandangan mistis mulai terbentuk di belakang punggung Ditian. Matahari hitam dan bulan ungu muncul di belakangnya saat mereka bertumpang tindih dan saling menyinari. Aura menakutkan Ditian mulai melonjak sekali lagi pada tingkat yang luar biasa. Ini memberi kesan pada orang-orang di sekitarnya bahwa awan gelap di langit akan jatuh dan menghancurkan segala sesuatu di bawah mereka. Yan Shaoze, Xian Liner, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini adalah aura nyata Dewa Bis, individu yang paling kuat di dunia. Apakah Ditian akan pergi habis-habisan pada Penatua Xuan? Bahkan dengan kemampuan kolektif mereka merasa seolah-olah mereka bahkan tidak akan mampu menghadapi peluang melawan Ditian. Penatua Xuan tampaknya tidak terpengaruh oleh pemandangan mistis yang terbentuk di langit. Dia terus melayang di udara dengan marah ketika nyala kuning samar di sekitar tubuhnya menjadi semakin kuat. Sosok samar mistis juga mulai terbentuk di belakang punggungnya. Sosok yang pingsan ini memiliki kepala manusia, tetapi tubuh seekor kambing. Kepalanya sangat besar. Itu adalah Taoti, salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Garis keturunan Taoti Bulgadli Taoti akhirnya dilepaskan oleh Penatua Xuan. Aura Bisgat sepertinya sedikit melemah di hadapan aura Taoti. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan Taoti memiliki kemampuan untuk menekan dan mengekang kemampuan garis keturunan naga kegelapan. Sebelumnya, Penatua Mu dan Penatua Xuan harus bekerja bersama untuk mengaktifkan kekuatan Taoti untuk menyegelnya. Ini adalah sesuatu yang Ditian ingat dengan sangat jelas. Kali ini, dia tidak siap untuk membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Dia tidak tahu berapa banyak lagi waktu yang harus dilakukan Huo Yuhao dengan masalahnya. Bagaimana jika dia harus dilakukan ketika dia berada di tengah-tengah disegel? Ditian mendengus dingin ketika dia, individu yang paling kuat di dunia, tiba-tiba berlutut ke arah hutan bintang besar Dou di depan semua orang. Dia menyarungkan pedang naga hitam di belakangnya, dan tampaknya memberi hormat pada sesuatu ke arah itu. Cara dia memberikan penghormatan menyerupai gerakan yang dilakukan orang dalam upacara militer. Apa yang dia lakukan? Semua orang tercengang. Mungkinkah ada seseorang di dunia kita yang layak dihormati Ditian? Itu tidak bisa dipercaya. Penatua Xuan sama terkejutnya dengan apa yang dilakukan Ditian. Sementara ia mencoba untuk mengumpulkan aura Taotinya ke arah Ditian untuk menekan aura mata emas naga hitamnya, Ditian membungkuk ke arah Great Stardew Forest. Kenapa dia melakukan itu? Kecuali dia punya motif lain. Pada saat ini, warna langit di atas Great Stardew Forest tiba-tiba berubah. Langit tiba-tiba mengambil 7 warna pelangi tanpa peringatan apapun. Lampu-lampu berwarna berputar satu sama lain seolah-olah seorang dewa akan turun dari surga. Ketika lampu muncul, mereka benar-benar mampu mewarnai awan ungu hitam lebat yang telah dirilis Ditian dengan warna mereka. Setelah itu, aura Ditian berubah sangat besar. Auranya awalnya sangat mendominasi.
Namun, di bawah pengaruh lampu pelangi, aura di Tian tampaknya menjadi lebih megah dan lebih megah. Ketika dia berdiri lagi, pupil emasnya telah menjadi perak. Meskipun pedang di tangannya tidak berubah, radius 1000 meter di sekelilingnya tampaknya telah mengalami semacam transformasi spasial, karena berubah menjadi wilayah perak. Apa ini? Penatua Xuan tidak akan menjadi satu-satunya yang tidak tahu apa ini. Bahkan jika semua pemimpin Akademi Shrek di masa lalu menyaksikan ini, mereka juga tidak akan dapat mengidentifikasi kekuatan apa yang di Tian gunakan sekarang. Satu-satunya hal yang Penatua Xuan dapat bedakan adalah bahwa ini bukan kekuatan di Tian sendiri. Dia sepertinya meminjam kekuatan dari entitas lain. Meskipun demikian, apa yang sebenarnya dia pinjam? Sementara dia masih shock, kekuatan otoritatif tiba-tiba turun dari langit. Taoti raksasa yang berada di belakang Penatua Xuan mulai gemetar sebelum menunjukkan kecenderungan untuk tunduk pada kekuatan otoritatif ini. Ini tidak mungkin. Ini adalah pikiran pertama yang memasuki kepala Penatua Xuan. Saat itu, baik dia dan Penatua Mu telah menggunakan kekuatan Taoti untuk menekan di Tian. Otoritas dalam darah Taoti, salah satu dari 9 putra Dewa Naga, sudah cukup untuk memaksa mata emas Raja Naga Hitam untuk tunduk kepadanya. Namun, pada saat ini, situasinya tampaknya telah terbalik. Taoti sekarang akan sujud kepada Di Tian, yang ada di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan apa yang dipinjam Di Tian? Transformasi instan ini tidak hanya mengejutkan Penatua Xuan, tetapi orang-orang di kota Shrek, serta pasukan Kekaisaran Sun Moon, juga dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Tak satu pun dari para pembudidaya yang kuat berharap ini terjadi. Meskipun mereka mungkin tidak tahu bagaimana Taoti Penatua Xuan seharusnya menekan Di Tian, mereka masih terkejut bahwa Di Tian benar-benar dapat meminjam kekuatan dari sumber misterius di dalam Great Stardew Forest. Ini adalah wahyu yang menakutkan. Apakah ada individu kuat lain yang tersembunyi di dalam Great Stardew Forest? Atau adakah harta atau sumber kekuatan tersembunyi yang tidak ada yang tahu? Di Tian menatap dingin pada Penatua Xuan saat dia mengangkat pedang naga hitam di atas kepalanya. Penatua Xuan menemukan bahwa energi unsur tipe bumi yang seharusnya dia kendalikan dengan mudah tiba-tiba di luar kendalinya. Itu meringkuk ketakutan dari aura yang dipancarkan Di Tian. Seolah-olah seorang bawahan tunduk pada atasannya. Bagaimana Di Tian, seorang individu yang memiliki energi unsur tipe gelap, dapat memengaruhi elemen tipe bumi? Hati Penatua Xuan tenggelam ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan dapat menyegel Di Tian bahkan jika dia terus membakar kekuatan jiwanya. Ketika Di Tian mendaratkan pukulan dari pedangnya, itu pasti akan menghancurkan bumi. Bisgat, mengapa kamu melampiaskan amarahmu pada orang lain? Datanglah padaku jika aku yang kamu cari. Huo Yuhao akan ada di sini menunggumu. Suara cerah tiba-tiba terdengar di langit tanpa peringatan. Meskipun suara ini tampaknya tidak terlalu keras, seluruh medan perang, termasuk pasukan Kekaisaran Sun Moon, yang berkemah 50 km jauhnya dari kota Shrek, dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Huo Yuhao. Kata-kata yang sama masuk ke telinga setiap orang, tetapi orang yang berbeda bereaksi terhadap hal ini secara berbeda. Mata Penatua Xuan tiba-tiba bersinar tepat ketika dia mulai kehilangan harapan. Dia segera menyiram api di tubuhnya, yang membakar kekuatan jiwanya, saat Taoti di belakang punggungnya menghilang. Setelah mendapatkan kembali jiwa bela diri Taoti Bull yang saleh, ia tidak lagi terpengaruh oleh Di Tian. Meskipun itu nama yang sama, itu menimbulkan emosi yang berbeda dalam Juzi. Sekarang dia tahu bahwa Di Tian telah menyusup ke kota Shrek untuk menemukan Huo Yuhao. Ini juga mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa Huo Yuhao benar-benar di kota Shrek. Pada saat ini, dia diliputi oleh beberapa emosi ketika pikirannya menjadi benar-benar kosong setelah mendengar suara Huo Yuhao. Lampu hijau giok menyala saat sosok melonjak ke langit dari dalam kota Shrek. Dalam sekejap mata, sosok hijau giok itu mampu mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Tekanan kuat yang dilepaskan oleh tubuh Di Tian tampaknya tidak berhasil padanya. Gambar itu berkedip ketika lampu hijau giok berhenti di sebelah Penatua Xuan. Orang ini tidak lain adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao sekarang mengenakan Ichi War God Armor. Namun, tubuhnya memancarkan cahaya biru jade di bawah armor.
Penatua Xuan dapat segera merasakan pengurangan tekanan di sekitarnya saat Huo Yuhao bergerak mendekatinya. Tekanan yang menimpanya pada dasarnya terbelah dua oleh kehadirannya. Penatua Xuan terkejut melihat Huo Yuhao di sebelahnya. Dia berbisik, "Apakah kamu berhasil?" "Iya." Huo Yuhao mengangguk. Penatua Xuan tertawa dan berkata, "Itu bagus. Itu hebat. Ditian, bukankah kamu mencari Yuhao? Yuhao sekarang ada di sini." Petik 2. Ekspresi Ditian berubah saat dia menatap Huo Yuhao. Dia terkejut menemukan dirinya tidak lagi dapat melihat melalui pemuda di depannya. Dia tidak bisa mengatakan kultivasi apa yang telah dicapai Huo Yuhao. "Ditian, bagaimana kabarmu? Aku punya sesuatu yang aku ingin kembalikan padamu. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah melindungi saya selama bertahun-tahun." Saat dia berbicara, pergelangan tangan Huo Yuhao bergetar ketika cahaya abu-abu melonjak ke arah Ditian. Ditian melambaikan tangan kanannya ke udara saat auranya sedikit melemah. Dia tidak perlu melihat apa yang dia tangkap untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada di telapak tangannya. Itu skala terbalik Black Dragon yang dia berikan kepada Huo Yuhao sebelumnya untuk menyegel dan mengawasinya. Dia benar-benar bisa menghilangkan skala terbalik dari tubuhnya. Ini berarti bahwa kekuatannya pasti telah mencapai ketinggian saya untuk sementara waktu bahkan untuk dapat menghilangkan skala saya. Douluo utama. Tidak, itu tidak mungkin. Dia masihlah Soul Douluo yang tidak dapat mencapai peringkat titlet Douluo belum lama ini. Bagaimana dia bisa menjadi Douluo utama dalam waktu sesingkat itu? Pertanyaan yang sama terbentuk di pikiran Zhu Zi saat dia melihat dari jauh. Dia sudah tahu betapa kuatnya Huo Yuhao menjadi terakhir kali dia melihatnya di istana di kota Radiant. Namun, dia jelas tidak sekuat ini. Kapan dia mengembangkan kemampuan untuk berdiri tidak terpengaruh sebelum pertempuran antara Douluo utama dan individu terkuat di dunia? Sepertinya Dewa Binatang juga menjadi sedikit gugup setelah dia muncul. Ada ekspresi tenang di wajah Huo Yuhao saat dia menatap Dewa Bis dan menyatakan rasa hormatnya. "Kamu benar-benar berhasil membebaskan diri dari skala terbalikku. Jika saya tidak salah menebak, hanya ada satu penjelasan." The Beast God dapat berbicara dengan tenang setelah pulih dari keterkejutan sesaat. Huo Yuhao mengangkat pelindung di bajunya saat dia tersenyum. "Beast God, apakah kamu berani melawan aku?" "Apa?" Setelah mendengar kata-katanya, semua orang, termasuk orang-orang dari Akademi Shrek dan Kekaisaran Sun Moon, terkejut luar biasa. Ada banyak orang yang mengenal Huo Yuhao, dan mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka ketika mereka mendengarnya menantang Dewa Binatang Buas, individu terkuat di dunia, untuk berkelahi. Berapa umurnya? Berapa banyak kekuatan yang sebenarnya dia miliki? Apa yang dia inginkan untuk mengalahkan Beast God? Bukankah dia hanya mencari kematiannya sendiri? Yang lebih mengejutkan mereka adalah bagaimana sebenarnya Dewa Bis mengangguk setuju. Ditian mengarahkan pedang naga hitamnya ke Huo Yuhao dan berkata, "Tentu. Biarkan saya melihat apa yang telah Anda pelajari dan pahami." Petik 2. Murid Huo Yuhao menyala setelah mendengar jawaban Ditian. Salah satu muridnya benar-benar emas, sementara yang lain memancarkan cahaya biru jade. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dirinya. Ya, dia telah berhasil. Dengan bantuan teman-temannya dan Penatua Mu, dia akhirnya berhasil. Ice Spirit Fusion. Boom. Ketika niat permaisuri salju memasuki hati Huo Yuhao, dia merasa seolah-olah dia hancur berkeping-keping oleh energi yang gila. Pada saat itu, dia benar-benar tidak dapat merasakan inti jiwanya sendiri dan tubuhnya. Segalanya tampak kosong. Sensasi ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui sebelum dia perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya. Energi yang sangat akrab menyelimuti inti jiwa rohaninya, yang memiliki banyak celah kecil di sekitarnya. Kehadiran energi inilah yang mencegahnya hancur. Saat ini, inti jiwa rohaninya sedang memperbaiki dirinya sendiri pada tingkat yang gila. Gelombang energi mistis terus dilepaskan dari tubuhnya. Ketika Huo Yuhao melihat lebih dekat ke tubuhnya, dia menyadari bahwa itu telah benar-benar berubah. Inti jiwa putih jernih berputar diam-diam di dadanya. Ukurannya sedikit lebih besar dari inti jiwa spiritual. Tampaknya ada sosok manusia yang berkedip-kedip di dalamnya.
Ini adalah Ratu Salju. Huo Yuhao bisa mengenali sosok di inti jiwanya secara instan. Sosok itu tak lain adalah Ratu Salju. Tulang dada Ice Jade Empress Scorpion tidak lagi bersinar. Pada saat ini, tulangnya telah berubah warna keemasan cemerlang setelah dipelihara oleh pil naga. Aura permaisuri es telah menjadi sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa merasakannya. Huo Yuhao tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak lagi dapat berkomunikasi dengan permaisuri salju, permaisuri es, bayi kecil, dan yang lainnya. Bahkan Lia jatuh tertidur lelap. Sky Dream. Huo Yuhao akhirnya benar-benar terjaga. Dia mengenali energi mistis yang melingkari inti jiwa rohaninya. Itu milik Sky Dream Ichewong. Seruan Huo Yuhao tampaknya telah membangkitkan Sky Dream Ichewong. Namun, Sky Dream sepertinya tidak bisa merespons. Energi mistis menghilang begitu saja ketika Sky Dream Ichewong berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang di laut spiritualnya. Sekarang, dia telah kehilangan semua kontak dengan 6 rohnya. Dia akhirnya memiliki 2 inti jiwa. Inti jiwa spiritualnya berwarna emas cerah, sedangkan inti jiwa es tertinggi di dadanya berwarna putih. 2 kor jiwa sekarang berputar ke arah yang berlawanan. Energi yang mereka lepaskan menyatu pada titik yang berada di antara mereka. Titik itu adalah di mana semua kekuatan Huo Yuhao dimulai. Spiral kecil, yang terbentuk setelah kekuatan yang dilepaskan oleh 2 kor jiwa bertabrakan, mengalir ke lorong-lorong di dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa yang terkompresi murni dan kekuatan spiritual ini menyembuhkan tubuh Huo Yuhao yang patah dengan kecepatan luar biasa. Life Guardian Sword juga secara alami memelihara tubuh Huo Yuhao dengan energi kehidupan yang dipancarkannya. Hampir seolah-olah Huo Yuhao mendapatkan tubuh yang benar-benar baru. Ingatan itu melintas di benaknya sejenak sebelum menghilang. Sejujurnya, bahkan Huo Yuhao tidak tahu bagaimana dia bisa berhasil. 6 rohnya sekarang tertidur, dan tidak dapat menjawab pertanyaannya. Dia hanya tahu bahwa dia entah bagaimana berhasil. Dia percaya bahwa ke-6 rohnya pasti telah membayar mahal untuk membantunya. Setelah tubuhnya benar-benar pulih, dia melihat skala terbalik naga hitam di lantai. Segera, dia merasakan bahwa dewa binatang tinggi di langit di atasnya. Oleh karena itu, dia meninggalkan ruangan dan sampai di tempat mereka akan menghadapi dewa binatang. Dan pada saat ini, dia tidak takut pada Ditian. Sosok Huo Yuhao berkedip, dan menghilang dari sisi Penatua Suan. Ketika tubuhnya berkedip lagi, dia sudah beberapa kilometer jauhnya dari parameter kota Shrek. Ditian mendengus dingin ketika dia mengambil langkah besar di udara dan muncul di depan Huo Yuhao. Saat dia mengangkat pedang naga hitam di tangannya, langit mulai gelap. Seolah-olah seluruh maksud langit dan bumi berada dalam kendalinya saat ia menghancurkan kekuatan unsur-unsur alam ke dalam Huo Yuhao. Huo Yuhao menekan pelindung ke wajahnya saat Ichi War God Armor melepaskan cahaya biru jade yang cerah. Setelah itu, belati pendek muncul di tangannya. Huo Yuhao segera mengangkat lengannya saat cahaya biru sepanjang 4 kaki muncul di belati. Selain itu, tampaknya ada lapisan kabut tipis di sekitar bilahnya. Udara di sekitarnya tampak terhenti ketika dingin yang ekstrim merembes ke seluruh udara. Bahkan tentara Kekaisaran Sun Moon, yang jauh dari pertempuran bisa merasakan jatuhnya suhu. Murid-murid Ditian tiba-tiba berkontraksi saat pedang naga hitam di tangannya langsung menuju Huo Yuhao. Cahaya pedang ungu hitam merobek ruang di antara mereka dan meninggalkan lubang menganga saat langsung menuju kepala Huo Yuhao. Pedang tidak hanya mengandung kekuatan kegelapan, tetapi juga kekuatan spasial. Kekuatan Bisgat terletak pada bagaimana dia bisa menggabungkan kekuatan tipe gelap dan spasialnya. Pada saat ini, untuk alasan yang tidak diketahui, kekuatan yang dia pinjam dari Great Stardew Forest sudah mulai surut seperti ombak. Huo Yuhao tidak mencoba menghindari pedang saat dia melambaikan belati di tangannya untuk memblokir cahaya pedang yang datang dari Ditian. Ini adalah kekuatan yang bahkan Penatua Suan tidak dapat memblokir secara langsung. Terkesiap kejutan bisa terdengar dari belakang Penatua Suan. Yan Shaoze, Xian Liner dan yang lainnya telah tiba di sisinya. Mereka semua tercengang ketika mendengar Huo Yuhao menantang Ditian. Mereka tidak bisa mengerti apa yang coba dilakukan oleh Huo Yuhao.
Bisakah dia menantang Dewa Binatang Buas dengan kekuatan yang dimilikinya? Kling, suara metalik yang cerah bergema dari ketinggian di langit. Pemandangan yang tak terduga terbentang di depan mata semua orang. Lubang hitam menganga di langit, yang diciptakan oleh Ditian, sekarang memiliki lapisan cahaya putih di atasnya. Semua energi spasial tiba-tiba diisolasi oleh cahaya putih. Sepertinya pembukaan sekarang disegel, dan tidak lagi bisa melepaskan energinya. Huo Yuhao hanya bisa menstabilkan tubuhnya setelah terbang mundur hampir 1000 meter. Namun, gerakan mundurnya telah membantunya menyerap beberapa kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Ditian. Di sisi lain, tubuh Ditian sekarang ditutupi lapisan es tebal. Embun beku hanya pecah dan jatuh setelah dia mengguncang tubuhnya dengan kuat, dan hanya sepenuhnya hancur setelah mendarat di tanah. Ya, Huo Yuhao tidak menang. Dibandingkan dengan Ditian, kemampuannya masih dianggap relatif tidak berkembang. Namun, setiap pengamat yang hadir meletakkan tangan mereka di mulut mereka secara tidak sadar. Apa yang baru saja mereka saksikan? Mereka baru saja melihat seorang manusia, yang baru berumur 20 tahun lebih sedikit, memblokir pukulan Ditian secara langsung. Ditian mengerutkan kening saat dia merenungkan interaksi sebelumnya. Tidak ada yang memiliki kesan tabrakan yang lebih dalam darinya. Meskipun embun beku di permukaan tubuhnya telah hancur, dia masih bisa merasakan betapa terbelakangnya sirkulasi darah dan kekuatan jiwanya. Ini disebabkan oleh suhu es yang ekstrim. Dia benar-benar bisa menyegel energi spasial saya dan memberikan ultimate es-nya pada tubuh saya. Sementara itu, Huo Yuhao tidak enak badan setelah tabrakan. Garis-garis ungu hitam berkedip-kedip di tubuhnya. Namun, mereka dengan cepat menghilang di bawah cahaya biru jade yang dirilis oleh Ichi War God Armor. Tidak ada yang tahu keadaannya saat ini karena tubuhnya disembunyikan oleh alat jiwa berbentuk manusia. Huo Yuhao tiba-tiba menghilang setelah sosoknya menghilang seperti Fata Morgana. Bahkan Dewa Bis, yang telah berfokus pada Huo Yuhao, hanya bisa merasakan sedikit distorsi di udara sebelum kehilangan targetnya. Ekspresi khawatir mulai terbentuk di wajah Ditian. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa dia telah meremehkan Huo Yuhao. Pria muda ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ya, dia berhasil. Tepat sekali. Dia pasti berhasil. Jika tidak mungkin dia bisa memblokir seranganku tanpa terlebih dahulu mencapai pangkat Ultimate Douluo. Teknik komplement Yin Yang. Dia benar-benar dapat membentuk inti jiwa keduanya menggunakan teknik Yin Yang komplement dengan tubuh manusia. Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku harus menghentikan perkembangannya bagaimanapun caranya. Jika tidak mungkin mengendalikannya di masa depan. The Beast God mengambil napas dalam-dalam sebelum mengangkat Dark Dragon Sword di tangannya. Setelah itu, dia menutup matanya. Dia tidak punya niat untuk membunuh Huo Yuhao. Namun, ia harus membawanya pergi hari ini dan memenjarakannya di dalam Great Stardow Empire dengan segala cara. The Beast God berencana untuk menghancurkan kekuatan yang Huo Yuhao telah susah payah kembangkan, dan tinggalkan dia dan kekuatan takdir dalam Great Stardow Forest selamanya. Ketika tubuh Huo Yuhao muncul kembali, dia muncul di belakang Ditian. Ichi War God Armor langsung mengeluarkan asap biru jade yang cemerlang di belakangnya saat melaju cepat dan membawa Huo Yuhao maju sejauh hampir 5 km. Huo Yuhao semakin dekat dengan pasukan Kekaisaran Sun Moon. Kotoran. Chu Zi berseru saat dia memerintahkan, semua area penyebaran alat jiwa, bersiap-siap. Ya, dia harus memastikan pasukannya siap untuk apa yang bisa terjadi selanjutnya. Huo Yuhao tidak diragukan lagi berusaha membawa kehancuran apapun yang bentroknya dengan Ditian akan buat kekam militer Kekaisaran Sun Moon alih-alih kota Shrek. Fakta bahwa Huo Yuhao mampu menahan satu pukulan dari Ditian berarti dia cukup dekat dengan level Ultimate Douluo, bahkan jika dia belum benar-benar sampai di sana. Jika Ditian, individu terkuat di dunia saat ini, akan berselisih dengannya di atas kam militer Kekaisaran Sun Moon, itu mungkin akan membawa kehancuran apokaliptik bagi pasukan dan peralatan mereka. Ditian sepertinya bertingkah agak aneh. Dia tidak akan mengejar Huo Yuhao. Sebagai gantinya, dia hanya memegang pedang naga hitam dengan satu tangan, dan berdiri di sana seolah-olah dia telah membeku. Namun, Huo Yuhao masih berjalan.
Dengan kultivasinya, ia hanya perlu berlari beberapa saat untuk menempuh jarak puluhan kilometer. Tak lama, pasukan Sun Moon Empire berada di bawahnya. Gambar virtual yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Huo Yuhao saat dia menghilang. Dia hanya meninggalkan cahaya yang menyimpang di tempatnya setelah menghilang. Dia telah mengeksekusi domain interferensi spiritualnya. Dia ingin memastikan tidak ada seorang pun di bawahnya yang dapat menentukan lokasi tepatnya. Daerah penyebaran alat jiwa tidak dapat menyerang saat ini. Mereka hanya bisa menyaksikan ketika alat pengintai jiwa mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan di mana tepatnya dia berada. Saat ini, Ditian tiba-tiba bergerak. Gerakannya sangat sederhana dan elegan saat ia membalik di udara sebelum memegang pedang naga hitam dengan kedua tangannya, bukan satu. Pedang raksasa tiba-tiba melepaskan cahaya pedang ungu hitam menyilaukan di udara. Namun, cahaya pedang hanya muncul sebentar sebelum menghilang. Sungguh aneh melihat serangan Ditian menghilang setelah dia tampaknya membuat tebasan habis-habisan di udara. Namun, seluruh langit mulai berputar dan berbelok saat awan ungu hitam lebat yang tergantung di tanah di bawahnya mulai menghilang. Matahari muncul kembali dan melanjutkan penyinaran sinar matahari di tanah di bawahnya. Namun, tidak ada yang bisa merasakan kehangatan dari sinarnya. Penatua Xuan merasa seolah-olah jantungnya berdetak kencang saat itu. Ditian, yang baru saja menyelesaikan gerakan menebasnya, tampaknya telah kembali ke keadaan tenang dan terkumpul sebelumnya. Namun, dia telah berbalik saat dia menatap ke arah kamp militer Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao muncul kembali. Namun, kali ini, dia tidak lagi di udara, tetapi di tanah. Dia berdiri di dalam kamp militer Kekaisaran Sun Moon. Dia berdiri di sana dengan tenang, seolah dia merasakan sesuatu. Tangannya memegang belati di tangannya saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Para prajurit di sekitarnya dapat melihat kehadirannya secara instan. Namun, tidak ada yang berani menentangnya. Bahkan para insinyur jiwa di sekitarnya tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Tak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk percaya bahwa mereka bisa menantang seseorang yang baru saja berhasil menahan pukulan dari Ditian. Suhu udara di sekitar Huo Yuhao langsung jatuh. Setiap tempat dalam jarak 1000 meter darinya sekarang dipenuhi dengan aura dingin. Seluruh Ichi War God Armor yang dia kenakan sekarang telah mengambil warna biru jade. The Morning Dew Dagger yang ada di tangannya sekarang memancarkan cahaya yang bersinar. Arus dingin melonjak dalam kabut es putih. Sosok perlahan terbentuk di belakang Huo Yuhao. Sosok ini memiliki rambut emas panjang. Itu mengambang di belakang Huo Yuhao saat mengungkapkan senyum di wajahnya. Salah satu muridnya berwarna hitam, sedangkan yang lain putih. Huo Yuhao mendengus saat dia tiba-tiba melambaikan belati embun pagi ke atas. Tindakan ini sangat ringkas, tetapi berisi banyak kekuatan. Sementara itu, perintah Chu Zi sedang disebarluaskan di seluruh pasukannya. Semua area penyebaran alat jiwa dan alat jiwa defensif yang terhubung, aktif dengan kekuatan penuh. Jangan menahan diri. Petik 2. Kekaisaran Sun Moon beruntung memiliki insinyur jiwa mereka siap untuk mengatur area penyebaran alat jiwa mereka. Semua alat jiwa defensif dan ofensif mereka yang terhubung sudah diisi dan siap untuk digunakan. Perintah Chu Zi dapat diimplementasikan segera setelah mereka disiarkan dan dikomunikasikan melalui alat jiwa yang menguatkan dan alat jiwa komunikasi. Beberapa penghalang yang bercahaya dengan cepat terbentuk di atas kamp-kamp militer ketika mereka menyelimuti volume besar ruang di bawahnya. Pada saat ini, celah yang tidak mencolok tiba-tiba terbentuk di depan Huo Yuhao. Setelah itu, cahaya ungu berkedip dari dalamnya. Huo Yuhao memindahkan Morning Dew Dagger dan berhasil memblokir pukulan dari cahaya ungu. Kling, suara metalik yang cerah bergema di udara. Tubuh Huo Yuhao bergetar dengan kuat, seolah-olah dia baru saja disetrum. Jumlah energi destruktif yang gila menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Pada saat itu, dua kor jiwanya Yin yang komplement tampaknya telah berhenti bekerja. Bahkan, Huo Yuhao mendapati dirinya tidak mampu berpikir. The Morning Dew Dagger mengeluarkan suara dengungan yang cerah saat bilahnya mulai bergetar. Bahkan, itu bergetar sangat cepat sehingga tampaknya memiliki beberapa bilah.
Beberapa pusaran air biru tua mulai terbentuk di armor God Perang Ichi. Tanah di bawah Huo Yuhao mulai bergetar ketika pusaran air itu mulai jatuh ke tanah dari baju besi Huo Yuhao. Setelah mendarat di tanah, pusaran air itu mulai mengembang dengan geram. Pada saat yang sama, Huo Yuhao merasa seolah-olah semua yang ada di dalam dirinya telah berhenti. Setelah itu, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang disalurkan ke tubuhnya oleh pedang naga hitam yang merobek segala yang ada di dalam dirinya. Sensasi ini terasa mengerikan. Bahkan, itu sangat menakutkan. Dua sosok mulai muncul di belakangnya. Kedua sosok itu terlihat sangat mirip dengan yang terbentuk di belakang di tiang sebelumnya. Mereka juga matahari dan bulan. Namun, sementara di tiang memiliki matahari hitam dan bulan ungu, matahari Huo Yuhao berwarna emas, dan bulannya berwarna biru cerah. Setelah mereka muncul, energi mistis mulai muncul di tubuhnya. Energi ini seperti lem kuat yang menggabungkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah dihancurkan oleh serangan Ditian. Ditian mengamati semua ini dari jauh. Sebelumnya, dia hanya menduga bahwa Huo Yuhao telah berhasil membentuk inti jiwa keduanya dengan teknik pelengkap Yin Yang. Sekarang, dia yakin Huo Yuhao berhasil melakukannya. Penampilan mistis matahari dan bulan adalah tanda tangan dari teknik komplemen Yin Yang. Dia telah benar-benar berhasil mengolah inti jiwa keduanya menggunakan teknik Yin Yang komplemen. Dia telah berhasil mencapai suatu prestasi yang belum pernah dilakukan manusia. Bahkan Ditian mulai takut akan potensi yang ditampilkan Huo Yuhao. Pria muda ini tumbuh terlalu cepat. Meskipun Ditian tidak percaya Huo Yuhao dapat membentuk inti jiwa ketiganya menjadi Ultimate Douluo, dia masih sedikit waspada terhadap kekuatan dan potensi yang dia tunjukkan. Ditian percaya bahwa dia tidak boleh diberi ruang dan waktu untuk menjadi lebih kuat. Tepat ketika Ditian berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengannya, perubahan yang mengerikan sedang terjadi di kamp militer Kekaisaran Sun Moon. Pusaran air kecil yang mendarat di tanah dari tubuh Huo Yuhao telah berubah menjadi badai besar yang menyapu tanah di bawah mereka dan menghancurkan apapun di jalan mereka. Badai ini semuanya berwarna biru gelap. Lebih tepatnya, warnanya kombinasi hitam dan biru. Mereka mengandung Ultimate Ace Huo Yuhao dan energi tipe gelap Ditian. Mereka pada dasarnya adalah badai hitam dan es. Bentrokan Huo Yuhao dan Ditian telah menimbulkan kerusakan mengerikan di lingkungan mereka. Tenda-tenda yang berada dalam jarak 1000 meter dari Huo Yuhao semuanya telah berubah warna biru gelap sebelum hancur menjadi bubuk. Tidak ada dalam diri mereka yang selamat dari nasib yang sama.